Halo, selamat sore Sobat Easy Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Easy Life. Oke sob, hari ini saya mau cerita sedikit nih tentang rumput gajah mini ya, yang dulu ngerjainnya barengan dengan si Jack si Jalakebo ya, kalau ada yang tahu itu, yang sempat nonton video tentang Jack. Jadi ini begitu saya nanam ini selalu ditemenin sama si Jack nih sob nih. Jadi begitu saya nanam dia pasti ada di sebelah, dia nemenin, dan kadang dia makanin rumput-rumputnya sob. Nah, jadi rumput hijau ini sendiri saya belinya 2 tahap ya sob ya. Pertama 2 meter, entah 2 meter dalam hitungan seperti apa saya nggak paham, cuma saya minta sama tukang kembangnya itu 2 meter. Jadi awalnya cuma dapat segini sob, dari sini sampai situ tuh ada yang bekas yang itu ya sob ya. Nah jadi nggak kurang lebih 2 meter yang dikasih sama si pedagang itu dapatnya kurang lebih 1,5 kali 1,5 meter sob. Cuma nggak full ya, jadi pas nanam itu kayak gini nih, jadi berjarak seperti ini sob. Nah kayak gini sob, jadi ada jarak dengan kayak antar di sini sama di sini. Nah, jadi dapatnya 1,5 meter kali 1,5 meter. Nah setelah 1 bulanan ini dia mulai tumbuh ya sob ya, tumbuh dan memadat nih, jadi seluruhnya udah ketutup semua. Nah, lalu saya ambil beberapa bagian yang udah penuh sob, lalu saya pindahin ke sini sob. Lupa saya di sini kalau salah ya. Nah cuma karena tumbuhnya agak lambat, saya nggak paham nih sob ya. Jadi saya beli lagi sob, saya beli lagi, ukurannya sama, saya minta 2 meter juga kemarin. Cuma jadi di sini ya sob ya. Nah jadi di sini. Nah ukuran sama seperti yang beli yang sebelumnya, dapatnya itu 1,5 kali 1,5 sob. Dari situ ya, dari yang batas yang ada yang tanah hitam itu, terus sengaja saya tandain dikali 1,5 sob. Nah jadi ini juga nggak sepadat ini sob, sama seperti sebelumnya, ditanamnya jarang-jarang sob, kayak gini sob. Nah ini udah mulai ngerambat ya. Nah jadi saya tanamnya seperti ini nih. Nah ini yang baru saya pindahin sob. Nah jadi nanam kemarin kayak gini ya sob ya, 2 meter itu dapatnya ukuran 1,5 kali 1,5 sob. Saya nggak paham 2 meternya pedagang kembang itu seperti apa, yang jelas begitu saya tanam dapatnya ukuran 1,5 kali 1,5 sob. Nah kayak gini ya tanamnya ya, tapi ya udah habis 1,5 kali 1,5 sob. Nah yang jadi masalah, nggak jadi masalah juga sih, cuma yang baru dibeli ini sob, ini yang baru ya, yang kedua, yang kedua dengan yang pertama. Yang pertama ini yang kedua ini lebih cepat sob, lebih cepat menyebar sob, lebih cepat tumbuhnya sob. Sementara yang ini benar-benar lambat, sangat lambat. Jadi ini udah kayak gini ya, ini lihat ya. Nah kayak gini nih. Ini sebaran ini dari sini sampai sini, ini adalah hasil dari pembelian yang kedua sob. Saya nggak paham kenapa dia lebih cepat, cuma kalau diperhatikan untuk pembelian yang pertama sob ya, nih saya lihatin ya sob ya, dia daunnya memang agak lebih lebih kecil-kecil sob. Ntar saya fokus dulu, saya ambil fokusnya. Nah sob, jadi daunnya pendek-pendek, terus bulat benar sob ya. Nah jadi untuk yang pembelian yang kedua ini sob, nah ini sob ya, nih kayak gini sob, dia lebih panjang dan lebih cepat nyebar sob. Saya nggak paham kenapa dia lebih cepat nyebar, apa memang beda jenis atau seperti apa. Mungkin kalau ada sobat yang tahu boleh komen di kolom komentar ya, sharing ya, kalau kita ini ya sharing biar nambah pengetahuan juga ya sob ya. Nah jadi dengan luasan segini sob, saya cukup membeli 4 meter saja sob. Cuma yang benar-benar nyebar adalah pembelian yang kedua, yang
gajah mini yang berdaun panjang sob. Ini saya tanam 2 minggu kemarin sob. Jadi saya ambil 2 pokok. Jadi saya sebarin 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah sampai segitu sob, kurang lebih ada 12-an ini sob ya. Nah 12. Nah, ini juga ada sob. Nah jadi ada yang mati, cuma di bagian itu tetap hidup ya sob ya. Nah jadi ini setelah 2 minggu dia udah lumayan bagus ya sob ya. Dengan catatan kemarin cuaca di sini itu agak kurang bagus, cuacanya agak agak panas, lalu tiba-tiba hujan, dan lalu panas lagi sob. Benar-benar panas ya, panasnya benar-benar panas terik, dan sampai kalau kita pagi hari pun berjemur di sini, kulit saya pun sempat kemarin ngelupas sob. Jadi 2 minggu kemarin benar-benar kulit punggung saya ngelupas akibat terjemur kemarin ya sob ya. Nah jadi di sini saya mau kasih lihat tanaman rumput gajah mini ini. Begitu dia udah tumbuh nyebar, kita bisa ambil sob. Tumbuh udah agak penuh kayak gini sob ya. Nah, jadi ini kayak gini. Nah ini nggak bisa diambil ya, kayak ini saya nggak berani ngambil. Nah kayak gini saya nggak berani ngambil nih sob, karena ini kan masih ngejalar nih, dia nih masih ngejalar. Jadi saya belum bisa ambil. Nah jadi yang saya ambil, saya cari contoh ya. Nah yang ini yang sob, ini kan udah ngegumpel nih. Ini bisa kalian ambil, kan bisa di segini nih, kurang lebih segini, bisa segini ya, dari gini segini, bisa untuk tiga kayak gini sob, 3 atau sampai 4 sob ya, 3 sampai 4 untuk penanaman yang baru sob. Jadi bisa dibagi-bagi nanti supaya dipotek-potek. Nah gitu udah nyebar. Ini cukup lama juga sih sob jadinya. Cuma kalau musim hujan benar-benar bagus sob tumbuhnya. Cuma kalau musim panas agak saya sempat kemarin sebelum saya ngerjain yang di sini, saya sempat ngerjain bagian depan itu sempat mati sob gajah mininya. Nah jadi di sini kebetulan ini, nah ini yang kurang lebih 1 bulanan ya sob ya. Ini sama saya ambil yang panjang-panjang, jadi dia tumbuhnya cepat nih sob. Tuh, dia udah lebar. Yang dari awalnya jarang-jarang kayak gini sob, tadi kan cuma segini ya per pokoknya saya ambil, lalu dia tumbuh dan menyebar memanjang seperti ini sob. Bisa dilihat ya, ada jalur dia tumbuhnya seperti ini sob. Nah dari situ dia memanjalar ke sini, dan di sini pun akan terlihat ada pokok daun baru ya sob ya. Nah jadi dia akan terus memanjang sob. Nah, oke. Saya sih kurang paham juga tentang tanaman, cuma kebetulan ada teman yang benar-benar hobi sama ini juga, dia yang nyaranin untuk tanam gajah mini. Kenapa? Karena dulu di tanah yang kosong ini sob, space tanah kosong ini sering ditumbuhi semak sob. Nih jadi kurang lebih seperti ini ya sob ya. Tuh, jadi rumah ini tuh kayak gitu tuh jadinya. Jadi di sini benar-benar tinggi sob, ada kurang lebih bisa sampai 60 sentian sob, rumput liar tadi sob. Jadi harus mangkasin terus. Nah untuk informasi aja, rumah ini belum ditunggu, jadi makanya kenapa rumputnya bisa tumbuh bebas gitu sob, karena memang belum ditunggu. Nah jadi untuk solusi biar rumput liar yang nggak tumbuh bebas, makanya saya tanam gajah mini sob. Nah oke. Nah tadi pas lagi nyabutin rumput liar sob, rumput liar kecil seperti ini ya, yang kecil seperti ini. Nah saya nggak tahu nih rumput apa namanya, cuma ini benar-benar banyak sob tumbuhnya sob. Yang ini ya, tuh yang itu banyak tumbuhnya sob. Ya saya juga punya tanaman lengkeng,
yang tumbuh lumayan subur ya di musim hujan. Cuma ini saya nggak paham musim hujan atau musim panas, karena panasnya benar-benar panas, lalu tiba-tiba hujan sebentar lalu panas lagi sob. Ini juga ada buah tin. Itu ada beberapa polybag pembibitan sob, pembibitan bunga pucuk merah, cuma gagal ya. Nah, balik lagi ke pembahasan rumput gajah mini sob. Nah, saya baru merhatiin sob. Jadi pas bersih-bersih ini tadi sob, nih bisa saya cabutin tadi sob ya, nih yang saya cabutin tadi nih. Tiba-tiba saya ngelihat ada kayak bulir jagung gitu sob. Coba diperhatiin sob. Nah, ini sob ya. Nah, saya nggak tahu, cuma menurut saya inilah cikal bakal yang jadi ini sob, yang bakal nyebar menjadi pokok daun baru sob. Nih ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 sob. Nah, ada lagi nih 9. Nah, nggak tahu nih, kalau bener berarti nanti dia bakal ngejalar ke sini nih sob. Nah, jadi mau nggak mau kanstinnya nanti nih, kanstin apa namanya nih, konbloknya nanti ini harus saya bongkar lagi sob nih, kayak gini, karena dia udah ngejalar ke sini. Ini konbloknya saya bongkar sob, mau nggak mau sob. Nih dia udah ngejalar, konbloknya saya bongkar, jadi dia bisa tumbuh memenuhi tanah ini ya sob ya. Oke. Nah, kalau memang sobat tahu ini apa, dan kalau memang benar ini, boleh sob komen di kolom komentar biar bisa ngejelasin. Dan kalau ada teman yang ngelihat video ini, mungkin bisa tahu nih, oh seperti ini ya calon daun baru dari si gajah mini ini sob. Oke sob. Nah, jadi ini saya lihatin dari atas seluruhnya sob ya. Jadi ini kemarin cuma beberapa spot ya sob ya. Nah, yang di situ itu yang di bagian sana, bagian ini nih saya seperti yang saya bilang tadi, di bagian sini cepet banget sob nyebarnya sob. Tuh cepet banget nyebarnya, lihat, perhatiin deh, daunnya panjang-panjang. Nah, yang di sini ini ada beberapa yang saya ambil dari yang pendek sini tadi sob, yang pendek sini tadi ya. Nah, ini yang panjang sob. Jadi udah nyampur jadi ceritanya ya. Jadi udah nyampur, nggak tahu nih udah membawar atau belum. Nah, ini bekas saya ngambil sob. Jadi saya ambil segini daunnya gajah mininya, lalu saya sebar ke sini, dan saya lupa sebarin kemana. Cuma yang jelas seluruh ini adalah hasil dari pembelian 4 meter rumput gajah mini. Nah, untuk gajah mini ini sendiri saya belinya 1 meternya itu 25.000 sob. Kalau yang variegata lebih mahal, kalau nggak salah sekitar 35.000. Nah, jadi kalau temen punya sobat punya rumah yang belum dihuni, cuma tanahnya selalu ditumbuhin sama rumput liar, saya sih rekomendasiin untuk tanam tanaman ini sob, rumput gajah mini. Jadi rumput liarnya nggak bakal tumbuh bebas sob, karena udah kehalang sama gajah mini. Oke sob, cukup sekian dulu untuk video kali ini, sore ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akan ngebahas tentang tanaman cemara air nanti sob ya, tentang cemara air yang saya tanam untuk jadiin border atau pinggiran sebagai pembatas pinggiran rumah ya sob ya, jadi pengganti pagar. Oke sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam easy life.